Bismillah. 1165. Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Kali ini kita mau galatama bawal. Dan sekarang saya udah bawa ular Hongkong dan juga DHA. Kali ini kita akan pakai umpan ular Hongkong aja dan juga pakai DHA. Cuman pemakaian DHA kali ini nggak hanya di umpannya, tapi akan kita gunakan juga di boman kita. Sebelum berangkat, kami akan menyiapkan umpan ulat Hongkongnya. Yang pertama, karena menggunakan DHA dengan karakter yang padat, DHA ini akan kami cairkan terlebih dahulu menggunakan air hangat selama kurang lebih 2 menit. Ulat Hongkong kali ini kami bawa sebanyak 250 gram untuk main berdua selama total 3 sesi masing-masing. Jumlah umpan ini mungkin tergolong sangat sedikit, tapi kami akan main di kolam galatama yang pakai kepis, dan model kolam galatama seperti ini memang nggak perlu bom yang terlalu banyak. 2 menit kemudian DHA sudah mencair dan siap untuk diteteskan. Untuk setiap 50 gram ulat Hongkong, kami beri 1 tetes SNDHA. Dengan membawa 250 gram umpan, berarti kami akan menggunakan 5 tetes SN untuk semuanya. Takaran ini bukan takaran yang pasti, kalau untuk main di Gala Master, mungkin tetesannya pun akan berubah dan kami hanya akan pakai SN-nya di umpannya, nggak kami berikan di bomnya. Cuman kali ini pengecualian kami nggak memisahkan bom dan umpan, keduanya jadi satu dan hanya pakai SN sekian. Sesampainya kami di kolam, walaupun termasuk belum terlalu ramai, ternyata kami telat dan sesi 1 sudah berjalan 15 menit. Padahal keseluruhan mancing per sesinya hanya 1 jam, itu artinya kami sudah ketinggalan 25% pertandingan di sesi pertama. Walaupun kami udah tertinggal di awal, respon ikan di kolam masih cukup baik. Nggak butuh waktu yang lama untuk Koluge mendapatkan sambaran pertamanya hanya dalam waktu sekitar 2 menitan. Pemancingan Guosari mulai buka sekitar jam 4 sore, dan hari ini kami langsung masuk ke sesi pertama. Semua ikan yang didapat dimasukkan ke pis, lalu setelah waktu sesi berjalan akan dilakukan penimbangan untuk menentukan juaranya. Di sini ada 2 jenis nominasi, total berat keseluruhan atau omset, dan nominasi ikan terberat per ekor. Kalau ada ikan besar yang naik dan ingin dikejar ke nominasi terberat, ikan tersebut harus ditimbang oleh panitia dan dilepas kembali, nggak boleh masuk ke dalam kepis. Tapi jika dirasa ingin fokus ngejar total terberatnya, ikannya tetap boleh masuk ke dalam kepis, tapi nggak bisa ditimbangkan. Jadi sejak awal kita harus menentukan mau fokus ke total terbanyak atau total terberat, atau kita mau fokus mengejar cuman nominasi ikan terberatnya. Rata-rata ikan di sini memang hanya 2-6 ons per ekor untuk ikan ramenya. Dan untuk ikan yang boleh ditimbang mulai dari bobot 1 kg hingga 2 kiloan lebih. Sewajarnya ikan bawal kecil-kecil, ikan di sini sangat responsif. Tapi ketika makan sering langsung nyambar dengan keras, gak mau makan dengan halus. Di sisi lain, kondisi bibir ikan di sini masih banyak yang belum jadi dan cukup tipis. Jadi kalau terlalu dipaksa, resikonya cukup besar untuk mocel, mengingat per di-uploadnya video ini baru sekitar 3 bulan semenjak kolam ini dibuka. Setelan yang saya pakai di awal adalah press disesuaikan dengan kedalaman kolam, sementara timahnya melayang dengan jarak 40 cm tidak menyentuh dasar. Seiring berjalannya waktu dengan melihat respon ikan, setelan ini dinaikkan sedikit demi sedikit sampai ketemu posisi ikan yang makannya paling nyaman. Kita naikkan sebanyak 2 cm, 3 cm bertahap hingga kailnya bisa terus menancap di bibir bagian atas. Kail yang kami gunakan hari ini adalah nomor 5 merek Carbon Mix warna hitam. Nomor 5 Carbon Mix ini kalau disetarakan dengan Iseama
ukurannya kurang lebih di nomor 2 atau nomor 3 tipe Iseyama. Kami milih pakai carbon mix karena ikan di sini kecil-kecil, jadi nggak perlu takut kailnya patah atau benggang. Dan kami juga menggunakan senar 0,22 supaya ikan makan dengan lebih baik, juga dengan pelampung kecil supaya makannya lebih sensitif. Oh. 30 menit. Iya. Tadi sak jam. Mbak, mau ditambah hukum yuk. Tambahin. 4. Tadi sak jam. Apa kowe? Menang mendahan. Ini ya wis lho. Menang menangan balas ben tapi. Ya pelumurane, Mbak. Kiri. Kiri, sorry, kiri jauh ngapunten. Kiri jauh. Sore kiri. Gede. Hah? Mas, lo betul serok lagi. Aku telat kok. Telat pe hobi. Apa? Heeh. 20 mbek 2 kacek lho. Masuk ke pertengahan sesi pertama, ritme mancingnya mulai terbentuk dan ikan mulai ngunci di lapak kita dengan jarak lempar hanya di bawah joran, sehingga kita bisa main lebih cepat dari lapak-lapak yang lainnya. Di Kelatama, apalagi saat kita fokus cari total, tempo mancing harus selalu dijaga dan kita tetap harus tenang. Boten mas.
Duh, hujan. Masih dari tadi? Oh gitu, dihitung hancur ya rasanya. Coklat. Kancing. Salah. Tinggal mana, Bang? Tuh macun. Aku sih mesti. Orang ngomong. Diketakin masih, Mas. Pak, ini kan jalan uangnya. Atau ini apa? Dua tahun dari Brengos kok. Jadi aku. Baik, jadi aku. Pada Brengos lah nih, jadi aku. Oh ya, tak gitu. Ah, coba saiki judi saiki. Oh, ora kok. Aja 23. Apa ini, Mas? Bawah. Ya wes. Lah. Pasti kulino ngene aku. Apik kok. Ini 10 detik. Apa dihitung mundur? Ya, 5. Walaupun startnya terlambat, hasil di sesi pertama masih cukup bersaing. Sampai akhir sesi, total ikan yang terkumpul di kepis membawa kami ke posisi total terberat kedua. Selisihnya sangat tipis, hanya sekitar 1 ekor ikan atau kurang lebih mungkin sekitar 200 gram aja. Tapi paling enggak kami masih masuk ke nominasi total terberat kedua. Memasuki sesi kedua, kondisi sudah mulai gelap dan secara kebetulan saya dan Koluge mendapatkan lapak yang berjejer. Biasanya kalau umpan dan setelannya sama persis, yang satu harus mengalah. Di sesi kedua ini, gantian saya yang mendapatkan nominasi total terberat dan lagi-lagi menepati posisi total kedua. Masuk ke sesi 3, nggak ada ikan besar yang naik untuk nominasi terberat. Dengan kondisi kayak gini, nominasi dialihkan semua ke total terberat. Di sesi ini lagi-lagi saya mendapatkan total omset yang kedua, sementara Koluge berada di total omset yang ketiga. Secara keseluruhan, pengalaman mancing di kolam ini terasa menyenangkan. Sistem juara berdasarkan total ikan seperti ini lebih menekankan ke skill dan konsistensi, bukan sekedar keberuntungan mendapatkan ikan yang paling besar.
Jadi segini dulu video kali ini. Buat teman-teman yang mau cobain kolam ini, bisa cari di Google Map, nanti akan kami sematkan di deskripsi. Teman-teman yang mau merasakan produk dari Gembong Pancing, silahkan cek ke Shopee, Lazada, dan TikTok Shopnya Gembong Pancing. Untuk DHA sudah tersedia, dan sampai ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah!